dibungkam dari belakang ini bahaya Pak. Ini sampai Nabi itu sebenarnya tahu Pak. Nah, ini dalam hadisnya ini, inna lana busun fi wujuhi kaumin wa qulubuna tal'anuhum. Jadi kita itu hanya berpura-pura di wajahnya, hakikat di hati kita itu sebenarnya melaknat. Jadi Kanjeng Nabi itu sebenarnya tahu, tapi kan nggak mungkin kalau Nabi tiba-tiba memusuhi dengan orang munafik. Kalau ada orang munafik dia pura-pura baik, sebenarnya Kanjeng Nabi itu tahu, tapi Kanjeng Nabi nggak mungkin ya memusuhi, kan nggak mungkin, nggak ada alasan. Apa alasannya memusuhi? Kan nggak ada, karena dia di depan baik. Akhirnya Kanjeng Nabi juga baik, tapi ya itu ternyata beliau juga wa qulubuna tal'anuhum, hati kita itu melaknat mereka sebenarnya, tapi ya secara zahir ya kita ya baik. Nah itu Pak ya, jadi ya hati-hatilah orang munafik itu. Innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Itu jadi bahaya. Terus wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wa idza tawalla lan nalika berpaling sapa Ahnas tadi, orang yang munafik, insorofa tegese berpaling sapa Ahnas angka saking sira, sa'a mongko berusaha sapa Ahnas fil ardi ing dalam bumi, liyufsida untuk merusak sapa Ahnas fiha ing dalam ardi, wa yuhlikalan tegese ngrusak sapa Ahnas al harsa. Nah itu tadi ing tanaman-tanaman, wa naslalan hayawan min jumlatil fasad, saking jumlah kerusakan. Lah ini wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak demen dengan kerusakan. Nah itu, jadi Allah sudah memperingatkan Nabi, Nabi, ada orang yang munafik di depan membuatmu takjub ucapannya, tapi di belakang dia merusak wayuhlikal harsawan nasl. Jadi merusak tanaman dan merusak hewan-hewan milik orang Islam. Nah ini, jadi ini ayat memperingatkan Nabi, ya tidak hanya Nabi, sampai sekarang termasuk kita itu kadang kalau pas enak, pas kaya, pas terhormat, banyak orang yang pura-pura baik. Ya mudah-mudahan baik terus, tapi ya kita nggak boleh suudzon, ya repot juga. Imam Syafi'i itu Pak, Imam Syafi'i itu pernah diberitahu oleh muridnya, ya Syekh, orang yang baik ke jenengan tadi ternyata di belakang dia mencaci maki jenengan. Itu Imam Syafi'i mensikapinya dengan santai, dengan enggak gegabah. Jadi Imam Syafi'i menjawabnya begini, ya masih alhamdulillah lah, kalau dia baik di depan saya artinya dia masih punya sungkan dengan saya, meskipun di belakang dia mencaci maki. Nah itu, jadi kita begitu saja Pak. Artinya kalau ada orang yang munafik kayak Nabi tadi itu, jadi orang munafik di hadapan Nabi baik, ya Nabi ya tetap nggak bisa berbuat jelek, ya masih kita syukuri alhamdulillah. Nyatanya dia di depan kita ya sungkan, nggak berani mencaci maki, meskipun nanti di belakang ya mencaci maki, ya mending lah daripada di depan kita mencaci maki, kan berarti nggak sungkan. Nah yes, gitu aja. Jadi kita ambil sisi positifnya, bahkan Imam Syafi'i itu sampai dawuh ngendika begini, Imam Syafi'i itu, ridon nas bahrun bila sahilin, ridhonya orang-orang itu bagaikan lautan tanpa apa, sahil itu cara Jawa ini gisik itu pinggir laut, itu apa namanya? Yes, tanpa pesisirnya lah, lautan yang tak bertepi, yes gitu aja. Jadi ridhon nas bahrun bila sahilin, ridhonya manusia itu bagaikan lautan tak bertepi. Artinya bagaimana? Kalau kita hidup hanya ingin mengejar ridhonya orang, ya enggak iso Pak. Saya mau apa ya, mau memuaskan hati ini jenengan sak masjid ini, ya nggak bisa. Mungkin satu puas, satunya kurang nih, Gus Andi ngajinya kurang sip. Ada lagi yang jane wis sip tapi kurang banter, suaranya serak.
enek nih jane iki sip tapi wongnya kurang gagah, kurang tuwek. Terus ya untuk memuaskan ya, ridhon nas itu bahrun bila sahilin. Jadi ridhonya manusia itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Jadi kita nggak usah kayak ibu-ibu loh Bu, repot jenengan Bu kalau pengen tampil cantik di depan semua orang, repot. Nanti ya bawaannya kalau pengen tampil cantik itu gundandani kudung ya wis gur ngenang ini karo gawa kaca. Nah, jadi repot malahan, repot. Ya udah, yang penting udah kita tampil rapi, udah. Kalau orang mau menilai ya semua punya nilai. Ya sama. Saya di sini pun untuk memuaskan jenengan semua itu ya nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya Imam Syafi'i begitu. Kalau ada orang munafik datang ke Imam Syafi'i pura-pura baik, beliau ya santai saja. Ya alhamdulillah. Untung di depan saya masih baik, meskipun di luar sana mencaci maki. Biarin, karena untuk biar diridhoi atau memuaskan orang lain itu enggak. Bahkan di kitab hikam malah begini lagi, ini malah seru lagi kalau di kitab hikam. Kamu memenuhi kebutuhanmu sendiri saja nggak mampu kok, menuntut orang lain untuk memenuhi kepentingan nafsumu. Apa-apaan kamu itu. Jadi kita itu dimarah oleh kitab hikam. Nah iya, kita kan sebenarnya ya kayak saya ini loh, saya ngaji ini kan di hadapan jenengan, saya itu pengen tampil sempurna, maksimal 100%. Nah ya saya ngurusi tampil sempurna saja, ngurusi saya sendiri saja nggak bisa kok, menuntut orang lain untuk biar sempurna. Nah itu namanya kan nggak tahu diri. Kita saja ngurusi kita sempurna saja nggak bisa kok menuntut orang lain untuk sempurna. Nah kayak suami-suami ini, suami bapak-bapak ini,